Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Veno dan teman-teman semua. Alhamdulillah malam ini kita sudah kembali ke perkuliahan setelah libur Lebaran. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, perkenalkan saya Leni Yuningsi selaku moderator di kelompok 6 mata kuliah konseling format khusus. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang layanan advokasi. Adapun saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Kak Devi boleh diganti slide-nya. Yang pertama ada Sinta Yuniar dengan NPM 2021 01 5008. Yang kedua ada Salsabila dengan NPM 2021 01 5082. Selanjutnya ada Kak Devi Sosilowati dengan NPM 2021 01 500 209. Dan yang terakhir ada Kak Halimah Tusyadida dengan NPM 2021 01 500 222. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Kak Devi. Terima kasih Kak Leni atas waktunya. Baik, untuk yang pertama ada pengertian dari layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Salah satu fungsi konseling adalah fungsi advokasi yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen HAM. Layanan advokasi diterapkan oleh konselor untuk menangani berbagai kondisi tentang tercederainya hak seseorang terkait dengan pihak lain yang berkewenangan demi dikembalikannya hak lain yang dimaksudkan. Baik, yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan layanan advokasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum. Layanan advokasi dalam konseling menuntaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan, dan perkembangannya, khususnya dalam bidang pendidikan, menjadi tidak lancar, terganggu, atau bahkan terhenti atau terputus. Dengan layanan advokasi yang berhasil, klien akan kembali menikmati hak-haknya, yang dengan demikian klien kembali dari posisi perkembangan diri. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus layanan advokasi dalam bimbingan konseling adalah membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien dapat teratasi. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Devi. Untuk selanjutnya akan membahas tentang komponen. Yang pertama ada konselor. Konselor sebagai pelaksanaan layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi, melobi, dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. WPKNS yang ada pada diri konselor cukup luas dan memadai terkait dengan pelanggaran hak klien yang dilayani dan pihak-pihak terkait. Yang kedua, korban pelanggaran hak. Korban pelanggaran hak merupakan person atau individu atau klien yang menjadi bintang dalam layanan advokasi. Untuk klienlah segenap upaya dilaksanakan. Keputusan atau kondisi yang menerpa klien diupayakan untuk diangkat sehingga tidak lagi menimpa dan menghinggapi dirinya. Yang ketiga ada pihak-pihak terkait. Pihak terkait pertama adalah person yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Pengaruh dari pihak-pihak yang berwenang itu dapat dalam kadar yang bervariasi, pengaruhnya cukup ringan atau sampai amat berat atau bahkan bersifat final. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Halimah Tusyadida. Baik, selanjutnya ada materi layanan advokasi.
Isi atau materi layanan advo terfokus pada klien yang terkena perilaku negatif oleh pihak atau pihak-pihak tertentu sehingga sangat merugikan klien. Materi tersebut bervariasi terutama kalau dilihat dari pencenderaan hak klien oleh pihak terkait. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sinta. Baik, di slide selanjutnya ada asas layanan advokasi. Di sini ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan sangat diperlukan berkenaan penggalian informasi. Kesediaan mengubah ataupun memperbaiki konsep atau pandangan dan sikap berdasarkan nilai-nilai yang lebih rasional, berdasarkan moral dan progresif, serta kemauan positif bersama untuk memuliakan harkat dan martabat manusia. Yang ada pada diri klien dapat dikembangkan melalui teraktualisasikannya kedua asas tersebut. Slide selanjutnya. Baik, di slide selanjutnya ada asas layanan advokasi. Asas kegiatan pada diri klien tidak banyak dituntut dari klien, karena ia sebagai korban memang tidak bisa banyak berbuat, kecuali menunggu hasil akhir layanan advokasi. Asas kerahasiaan diberlakukan dalam bentuk tidak membesar-besarkan permasalahan yang terjadi, yang akan berdampak negatif pada pihak-pihak terkait, atau yang akan justru menyulitkan terlaksananya program yang dilakukan melalui layanan advokasi. Slide selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Untuk tanya jawab, kita lanjut dialog ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.